Selamat siang pemirsa, saya Siti Isneni Nur hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Pejalan kaki di Asahan tewas ditabrak mobil pick-up. Polres Garut tes urin sopir angkutan di pos penyekatan. Kapolres Tapanuli Selatan cek stok pangan di Pasar Padang Lawas Utara. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, seorang lansia tewas seketika usai ditabrak mobil pick-up di Jalan Imam Bonjol, Kisaran Asahan, Sumatera Utara pada Jumat siang. Selain itu, 1 unit becak bermotor dan 3 rumah milik warga rusak akibat hantaman mobil pick-up. Diduga mengemudi dengan kebut-kebutan di jalanan, seorang nenek ditemukan tewas di tepi jalan usai ditabrak mobil pickup di Jalan Imam Bonjol, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Kecelakaan terjadi pada Jumat siang dan merusak 1 unit becak bermotor dan 3 rumah warga. Insiden ini kemudian menarik perhatian warga yang berhamburan di jalan untuk menyaksikan jasad korban saat evakuasi. Berdasarkan keterangan warga di lokasi kejadian, menyebutkan kendaraan mobil pickup melaju dengan kecepatan sangat tinggi dan terlihat ugal-ugalan. Mobilnya dari mana tadi? Mobilnya ke sana, Bang. Dari sana. Mobilnya kencang atau mana? Kencang, Bang. Motor ini hancur, Bang. Yang ditabrak apa aja? Kereta, nenek itu kan sudah disbek. Kencang ini, rumah ini, Bang. Supir dan kenek mobil pickup nyaris dihakimi warga yang kesal dengan perbuatan supir. Beruntung petugas langsung turun ke lokasi dan mengamankan keduanya. Warga berharap agar petugas Satlantas melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi di jalan raya hingga membahayakan orang lain. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Asahan AKP Jody Indrawan mengatakan, tugas Satlantas Polres Asahan Unit Laka Lantas langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas selanjutnya langsung mengamankan pengemudi mobil pickup termasuk kenek. Dari informasi awal dari saksi-saksi di lapangan menyatakan bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mitsubishi L300 dengan satu pejalan kaki. Untuk keterangan lengkapnya masih kita lakukan penyelidikan, pendalaman, siapa tersangkanya, kemudian siapa identitas korban akan masih kami dalami. Supir kendaraan sendiri sudah diamankan. Supir L300 sudah di kantor beserta dengan keneknya untuk kita ambil keterangan. Jumlah korbannya ada berapa kemana? Sementara 1 meninggal dunia. Hingga kini petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku untuk mengetahui lebih lanjut terkait motif atas perbuatannya hingga menghilangkan nyawa orang lain. Petugas juga sudah mengamankan barang bukti berupa mobil pick-up ke unit Laka Lantas Polres Asahan. Atas insiden tersebut, petugas menghimbau agar pengendara lebih memperhatikan laju kecepatan dan tidak ugal-ugalan di jalan raya. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan terpaksa meminta putar balik 24 bus antar kota antar provinsi dan bus antar kota dalam provinsi di flyover Amplas Kota Medan. Bus memaksa masuk ke wilayah Medan di tengah larangan mudik yang mulai diberlakukan tanggal 6 kemarin hingga 17 Mei 2021 mendatang. Hari kedua larangan mudik yang ditetapkan pemerintah, masih ada sejumlah angkutan umum yang nekat membawa penumpang keluar Medan. Jumat kemarin, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan dan Dinas Perhubungan Kota Medan memaksa 24 bus untuk putar balik di kawasan flyover Amplas Kota Medan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 13 Tahun 2021 pertanggal 6 Mei untuk pengguna dan pengoperasionalan angkutan umum sudah tidak diperbolehkan lagi.
Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan AKBP Sony Siregar mengatakan, razia seperti ini dilakukan untuk menutup ruang gerak kendaraan yang masih berobsesi membawa penumpang untuk mudik lebaran. Ia mengimbau kepada warga Medan yang perantau untuk tetap tidak pulang kampung agar membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Petugas tidak segan-segan menghentikan kendaraan yang dicurigai membawa orang untuk melakukan mudik. Selain memeriksa bagian tempat duduk, bagasi samping dan belakang juga tidak luput dari pemeriksaan surat kendaraan bermotor. Ya, jadi tepat setelah semalam kemarin digelar pasukan, hari ini kita resmi hari pertama mulai operasi ketupat dan langsung kita lakukan penyekatan di 2 titik, satu di SM Raja Flyover, satu lagi di Biski mengarah ke Binjai. Jadi mulai pagi tadi kita sudah dapati ada beberapa bis yang masih membandel melakukan mengoperasikan bisnya mengangkut penumpang, tetapi sudah tertangkap kita dan sekarang sedang kita tahan. Bang, sanksinya apakah disuruh putar balik atau seperti apa Bang langkah yang dilakukan Bang? Kalau dokumennya tidak lengkap masih kita tahan, tapi kalau lengkap mobilnya akan kita suruh kembali dan kembalikan ongkos daripada penumpang. Bang, sampai kapan giat ini dilakukan Bang? Sampai tanggal 17, sampai selesai operasi ketupat. Oke Bang. Selain di flyover Amplas, petugas juga melakukan pemeriksaan di kawasan Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Sunggal, Kota Medan. Dalam operasi ini, petugas terpaksa mengamankan 12 unit bus karena memaksa masuk ke Kota Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, akibat diterjang banjir semalaman badan jalan di Desa Batu Tunggal, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara putus total. Warga yang tinggal di Dusun Seyurumbia, Dusun Aik Manis, Dusun Huta Padang, Kampung Kilang, dan Dusun Huta Baru menjadi terisolir karena tidak dapat melalui akses jalan. Akibat hujan deras serta diterjang banjir, badan jalan yang menghubungkan 5 dusun yakni Dusun Seyurumbia, Dusun Aik Manis, Dusun Huta Padang, Kampung Kilang, dan Dusun Huta Baru di Desa Batu Tunggal, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara putus dan tidak dapat dilalui kendaraan. Putusnya jalan menyebabkan aktivitas warga terganggu. Untuk mengantisipasi kegiatan distribusi logistik, warga sekitar membuat jembatan darurat dengan bahan papan bekas pakai. Jembatan darurat ini hanya dapat dilintasi kendaraan jenis sepeda motor. Sementara untuk kendaraan roda 4 terpaksa harus menunggu hingga jembatan selesai diperbaiki. Kepala Desa Batu Nunggal Indra Sugiharto menyebutkan, tingginya curah hujan menyebabkan air sungai meluap dan mengalir deras. Tekanan air yang sangat besar berakibat terkikisnya dinding sekitar sungai hingga memutuskan badan jalan yang berdekatan dengan jembatan hingga putus total. Ironisnya, jalan tersebut merupakan akses utama warga yang tinggal menetap di 5 dusun di Desa Batu Tunggal. Kok 10 tahun yang lalu pula jembatan ini ambruk. Bang, untuk akses ini adalah akses jalan Pemkab Kabupaten Labuhan Utara yang menghubungkan 5 dusun. Jadi di atas ada 5 dusun, diantaranya Dusun Rimbaya, Dusun Aik Manis, Dusun Huta Padang, Kampung Kilang, dan Huta Baru. Ini akses satu-satunya, sehingga dengan putusnya lokasi kita ini maka terputus semua akses, hanya bisa dilalui oleh kereta, itu pun sangat sulit dilalui. Akses apa? Jembatan atau jalan ini? Jalan sebenarnya, karena ini adalah jalan yang pas berbatas langsung sama jembatan. Artinya kalau tidak kita boleh ini akan berisiko jembatannya malah ambruk, jadi malah lebih besar dampak. Ya, untuk sementara kita lakukan jembatan darurat seperti itu bisa lewat kereta, tapi kalau untuk mobil sampai saat ini belum bisa dilalui. Tapi kami usahakan sore nanti sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Pembangunan jembatan darurat dilakukan warga dengan cara gotong royong dengan bahan seadanya. Putusnya badan jalan juga pernah terjadi pada tahun 2005 lalu. Warga berharap pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara segera melakukan pembenahan terhadap jalan di Desa Batu Tunggal. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV.
Polres Karo tes urin sopir angkutan di pos penyekatan. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Polres Tanah Karo melakukan tes urin kepada sopir angkutan umum antar kota dalam provinsi di pos perbatasan Kabupaten Karo, Kota Medan. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kondisi sopir dalam keadaan sehat dalam membawa penumpang dan mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan mudik Lebaran. Petugas kepolisian Polres Tanah Karo melakukan pengecekan tes urin kepada sopir angkutan umum antar kota dalam provinsi di pos perbatasan Kabupaten Karo, Kota Medan, Desa Doulu, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo. Setiap angkutan umum diberhentikan petugas untuk diperiksa urinnya guna memastikan kondisi supir dalam keadaan sehat dan tidak terpengaruh narkoba dan obat-obatan terlarang. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan bagian dalam bus untuk memastikan tidak adanya barang-barang yang mencurigakan seperti narkoba, senjata tajam, dan yang lainnya. Kapolres Tanah Karo AKBP Justinus Setio mengatakan pengecekan dilakukan dalam rangka pengawasan larangan mudik, di mana Kabupaten Karo masuk ke dalam aglomerasi bersama dengan Medan, Deli Serdang, dan Binjai sesuai dengan keputusan pemerintah pelarangan mudik juga berlaku di wilayah aglomerasi. Kita bersama dengan Satlantas, Satnarkoba, BNN, kita melaksanakan tes urin kepada awak angkutan. Ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa para awak pengemudi dalam kondisi sadar dan sehat sehingga dalam membawa kendaraan yang berisi penumpang dapat meyakinkan keselamatannya. Ini merupakan juga salah satu kegiatan kita dalam rangka pengawasan kegiatan larangan mudik. Karena di sini kami juga mengecek kelengkapan dokumen, surat-surat bagi masyarakat yang berlalu lalang di wilayah Kabupaten Karo, di mana kita tahu juga Karo, Medan, Deli Serdang, dan Binjai merupakan wilayah aglomerasi. Tetapi sesuai dengan keputusan pemerintah yang disampaikan oleh dari BNPB tadi malam bahwa larangan mudik juga berlaku di wilayah aglomerasi. Rencananya kegiatan pengecekan urin akan dilaksanakan secara acak bersama dengan swab di beberapa titik pos penyekatan. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, Kapolres Tapanuli Selatan bersama pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara lakukan sidak pasar tradisional dan pasar modern di Gunung Tua. Kapolres memastikan tidak ada kenaikan harga yang signifikan di tingkat pedagang, serta stok sembako cukup untuk perayaan Lebaran 2021. Sidak pasar oleh Kapolres Tapanuli Selatan bersama pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara di sejumlah pasar modern dan tradisional di Kota Gunung Tua. Untuk memastikan tidak adanya gejolak kenaikan harga, sidak ini juga untuk memastikan ketersediaan stok, terutama stok sembako selama perayaan Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Di pasar modern seperti Indomaret dan Alfamidi, satu persatu harga komoditas sembako diperiksa seperti beras, gula, dan minyak goreng. Untuk pasar modern seperti Indomaret dan Alfamidi, tidak ditemukan adanya kenaikan harga sembako yang melebihi harga eceran tertinggi atau HET seperti yang ditetapkan pemerintah. Pantauan juga dilakukan di pasar tradisional Gunung Tua. Harga kebutuhan sembako juga masih normal, tidak melebihi harga eceran tertinggi seperti untuk daging ayam dijual seharga Rp32.000 per kilogram. Demikian juga dengan harga sembako lainnya seperti minyak goreng, tepung terigu, dan gula masih di bawah harga eceran tertinggi pemerintah.
Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman Semaradana menyampaikan sidak sekaligus memastikan tidak adanya barang kadaluarsa yang beredar di pasaran. Jadi kami pastikan betul tim daripada Satgas Pangan di wilayah Polres Tapanuli Selatan, khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara, bekerja turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap harga pangan, kemudian makanan-makanan supaya tidak kadaluarsa. Dari pengecekan ini dan ada nggak kenaikan harga atau kekurangan stok bahan dan? Sampai saat ini di Kabupaten Padang Lawas Utara, setelah kita lakukan pengecekan terhadap beberapa tempat, ada 4 tempat tadi yang sudah kita cek, termasuk pasar tradisional ini, tidak ada kenaikan harga pangan berkaitan dengan sembako maupun barang penting lainnya. Stok aman ya dan? Stok aman, masih ada semua, beras, minyak, gula, masih banyak semua, termasuk tadi daging ayam maupun daging sapi. Kepada masing-masing pedagang dihimbau mendekati Lebaran ini agar tidak melakukan penumpukan barang yang dapat mempengaruhi harga komoditas. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Di hari pertama larangan mudik Lebaran, Bandara Internasional Silangit di Tapanuli Utara tidak ada aktivitas penerbangan. Di bandara ini hanya ada petugas gabungan dari TNI dan Polri bersama petugas bandara dan juga APSEK yang tetap melakukan aktivitas patroli keamanan. Selain itu juga petugas Satgas COVID-19 juga masih tetap disiagakan di bandara tersebut jika sewaktu-waktu ada penerbangan yang datang dari Jakarta maupun dari Medan. Bandara Internasional Silangit tampak sangat sepi, yang biasanya kerap padat penumpang kini lengang. Hal ini terjadi setelah adanya peraturan pemerintah pelarangan mudik sejak 6 hingga 17 Mei 2021. Sesuai dengan SE nomor 13 dan Permen Perhubungan nomor 13 bahwa dalam masa peniadaan mudik selama masa Idul Fitri 2021 tahun 1442 Hijriah, Bandara Silangit tetap beroperasi. Ya, mungkin para pengguna jasa penerbangan sudah mengetahui dan mereka mungkin sudah paham benar tentang aturan dan ketentuan siapa saja yang boleh melaksanakan terbang. Tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang sudah lama disosialisasikan. Tentunya kami pun juga melalui media-media kami sudah mensosialisasikan bahwa persyaratan terbang harus dilakukan dengan menunjukkan dokumen perjalanan orang, tentunya juga dengan dokumen kesehatannya. Nah, mungkin dari karena itu pengetatan program pemerintah itu sangat dipatuhi oleh masyarakat. Tidak adanya penerbangan karena tidak ada penumpang dari Jakarta, begitu juga sebaliknya. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kepala Polisi Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Panca Simanjuntak dan Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Hasanuddin mengunjungi Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara. Kunjungan untuk memastikan penertiban keramba jaring apung berjalan lancar.
Penertiban terhadap peternak ikan di Keramba Jaring Apung di Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara berlangsung normal. Penertiban diawasi langsung Kapolda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Polisi Panca Simanjuntak, dan Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Hasanuddin. Beberapa pengusaha justru mendukung program pemerintah langsung menggulung sendiri keramba jaring apung miliknya untuk evakuasi ke daratan. 49 keramba jaring apung turut digulung dari danau. Penertiban keramba jaring apung berlangsung di Desa Simangalape dan Desa Marbuntoruan, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara pada Kamis 6 Mei lalu. Pengusaha keramba jaring apung diharapkan mendukung penuh program pemerintah sehingga kondisi air Danau Toba lebih baik termasuk panorama alam. Penertiban dilakukan untuk mendukung program pemerintah pusat dalam menciptakan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas. Pemerintah menargetkan untuk mengembalikan keasrian dan naturalisasi alam Danau Toba sebagai sebuah persentase wisata domestik dan internasional. Program super prioritas diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi masyarakat dari sektor UMKM hingga sektor pertanian. Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi Panca Simanjuntak menegaskan bahwa program yang dilaksanakan bertujuan untuk mendorong kemajuan pariwisata di kawasan Danau Toba. Kita hari ini berserta saya bersama Pangdam, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Kecamatan Bakti Raja, beserta teman-teman tokoh masyarakat dan Pak Kapolres. Hari ini kita menyaksikan dan mendukung serta membantu kegiatan penataan jaring keramba apung yang ada di Kabupaten Humbang Hasudutan. Hari ini kita tata, ini berkaitan dengan program yang kita laksanakan bagaimana menjaga kualitas air dari Danau Toba dalam rangka nanti mendukung kebijakan dan program pemerintah, yaitu destinasi super prioritas Danau Toba. Teman-teman, untuk bisa mendukung program itu diperlukan kawasan Danau Toba yang benar-benar dapat dijual kepada para wisatawan. Salah satunya adalah tetap menjaga kualitas air Danau Toba sehingga mereka para wisatawan itu senang untuk melakukan kunjungan ke sini. Ini bagian dari program pemerintah pusat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Humbang Hasudutan. Dan ini kita realisasikan didukung oleh para masyarakat yang memiliki jaring keramba. Ya, dengan kerelaan hati mereka mau untuk mendukung program pemerintah. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita akan lakukan terus supaya pelaksanaan penataan jaring keramba itu bisa tuntas kita laksanakan dan kita siap untuk mensukseskan program pemerintah, yaitu mewujudkan destinasi super prioritas Danau Toba. Hingga evakuasi berlangsung, usai penertiban berjalan maksimal dan tidak terjadi protes dari pengusaha keramba jaring apung. Penertiban akan terus berlangsung dengan pengawasan penuh kepolisian agar keramba tidak difungsikan kembali. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Kelas 4 Gunung Sitoli Nias, Sumatera Utara menerapkan sistem penyekatan terhadap calon penumpang kapal yang akan menyeberangi lautan dari Gunung Sitoli menuju Sibolga, Singkil, dan Teluk Bayur. Menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 2021, Pelabuhan Angin Gunung Sitoli Nias, Sumatera Utara memberlakukan sistem penyekatan penumpang. Sebuah perlintasan laut dengan tujuan Gunung Sitoli, Nias menuju kota Sibolga, Aceh, Singkil, dan Teluk Bayur tidak luput dari pemeriksaan. Checkpoint yang dilakukan bertujuan untuk operasi larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 2021. Namun, penyekatan tidak berlaku khusus untuk kendaraan angkutan logistik. Pelabuhan Angin Gunung Sitoli merupakan akses utama masuk dan keluar kawasan Pulau Nias selain Bandar Udara Winaka.
Kepala Kantor Syah Bandar Gunung Sitoli, Merdi Loy mengatakan, tindakan penyekatan diterapkan mengacu pada Surat Edaran Satuan Tugas COVID-19 tentang larangan mudik. Kemudian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi dan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 tentang larangan mudik. Perlu kami jelaskan bahwa kapal tetap beroperasi seperti biasanya, baik itu kapal penumpang maupun kapal kargo tetap beroperasi, dan dalam penyediaan mudik ini untuk logistik atau barang itu tidak ada pembatasan, tetap berjalan, dan kita dari Pelabuhan Gunung Sitoli mensukseskan untuk kelancaran dan kesuksesan dari logistik tersebut. Kita sudah melakukan rapat teknis seluruh stakeholder Pelabuhan Gunung Sitoli, termasuk operator kapal, dalam melakukan penumpang dalam pengecualian. Kita bangun sistem, artinya seluruh dokumen perjalanan penumpang dalam pengecualian itu harus dilakukan verifikasi, divalidasi oleh kantor KSOP sendiri. Dan untuk terkait dengan surat keterangan rapid test antigen itu diperiksa atau diverifikasi, divalidasi oleh teman-teman dari KKP atau karantina kesehatan pelabuhan. Setelah itu sudah divalidasi oleh dua instansi yang dimaksud, sehingga operator kapal dapat menerbitkan tiket kapal penumpang kepada yang bersangkutan. Kepala KSOP menyebutkan sebagaimana dalam surat edaran larangan mudik tersebut, adanya beberapa pengecualian diantaranya ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN atau BUMD yang sedang melakukan tugas dengan menunjukkan surat keterangan perjalanan dinas. Sementara untuk masyarakat umum yang diizinkan untuk melakukan perjalanan hanya calon penumpang yang sedang berduka dan orang yang sedang melahirkan dengan menunjukkan surat keterangan yang diperlukan pada perjalanannya. Alur pembelian tiket pun tidak seperti biasanya. Sekarang setiap calon penumpang sebelum melakukan pembelian tiket terlebih dahulu harus mendapatkan surat rekomendasi setelah semua surat persyaratan divalidasi oleh pihak KSOP dan KKP. Hauge Marozega melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Siti Isneni Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.